Oke, kita cek dulu dua yang kita cek, database dan hasil akhir yang sudah kita kerjakan ada di web pesawat 10B. Permisi Pak, mohon maaf. Ya, belum Si di-share. Maulana katanya lagi di toilet. Oke, tadi dia udah ngabarin, sayanya yang lupa berarti. Makasih ya. Maulana. Ya, Pak. Iya. Pokoknya ada apa-apa kabarin saja. Kalau kelewat-kelewat sama saya nanti saya benerin. Maulana tadi udah ngabarin, sayanya aja yang kelewat. Oke, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu ya. Sudah dong. Oke, kita pakai yang aplikasi. Kemarin kita baru koneksi sudah kita bahas di admin web. Ketika diklik admin web munculnya adalah ini. Mestinya login dulu. Kemarin kita ngetesnya ketik login dulu baru masuk. Karena kita belum selesai bikin pengecekan. Dia udah login atau belum. Kemarin kayak gini. Oke, kita lihat dulu codingnya. Berarti kita buka di Visual Studio Code-nya. Kalau kemarin ada yang ketinggalan atau ada yang belum, sambil dikabarin ya. Mungkin nanti bisa saya bantu. Tutorial khusus belum saya buatkan kembali, tapi enaknya di kelas 10 kemarin saya langsung rekam, jadi yang nggak masuk bisa ngikutin. Kelas 11 kadang-kadang saya lupa menurut pagi-pagi. Walaupun resikonya kalau saya rekam kayak gini, internetnya nggak bagus, jelek banget, lambat banget. Oh, ini punya kelas 11. Bentar, saya close folder dulu. Oke. Nah, 10B ini ya. Taruh ya bisa pakai. Terima kasih. Ini dia nih, kemarin berlanjut pekan depan ya. Ini kalau kita masukin misalnya Muhyiddin, passwordnya misalnya samakan saja Muhyiddin. Nah, ini dia berlanjut pekan depan. Kemarin semua sudah sampai kayak seperti ini? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita lihat dulu yang kita lakukan kemarin ketika login. Dia akan manggil formnya login check. Ini dia login check, itu kita gunakan tulisannya berlanjut pekan depan. Berarti hari ini kita akan bahas ini. Oke, sebelumnya saya cek sekali lagi. Setelah itu langsung saya buat laporan ke piket presensinya. Saya nggak bisa kelamaan lagi nunggunya. Bentar, saya oke, saya pastikan orangnya. Apip Zidan Akbar. Oke, panjang umurnya. Orangnya langsung baru masuk. Oke, Apip. Saya resikonya gini kalau saya periksa kelamaan. Najwa Jikriya Ramadan. Aduh, Najwa NNNN, Nadira, Naufal, Naila Ayu, Najwa tidak ada. Sudah, biarkan. Apa Mumtaz Ilmi sudah ngabarin. Rafifah Aulia Salsabila. Oke, memang tidak masuk. Oke, sudah ya, dua orang ya berarti ya. Jadi yang muncul Apip sama Maulana. Oke, berarti langsung saya buat laporan. Kita bahas di sini. Apa yang kita mau bahas? Yang pertama, kita buka terlebih dahulu ya. Kemarin atasnya sudah. Ini sudah lengkap bagian atas. Lambat banget.
Rupiah Aulia Salsabila, oke, sudah hadir. Masih ngasih kesempatan. Najwa Zikria ya, belum ya? Rafifah? Habib Zidan? Mana Habib Zidan? Belum pada jawab. Hadir Badir. Iya. Jadinya Pak. Dah. Oke, jadi tinggal satu orang saja, Najwa Zikria. Rafifah sudah. Najwa Zikria Ramadan 10 MIPA U5. Oke, sambil nunggu saja, saya lanjut aja ya di bagian sini. Mohon izin saya lanjut di bagian sini. Yang pertama kita buka dahulu nama filenya, penjelasan kalau dia adalah PHP, awal PHP. Kemudian kita masukkan koneksinya. Kemarin kita bikin nama koneksi, filenya namanya koneksi. Ini dia. Berarti ini kita masukin ke dalam sini. Boleh dengan include one, boleh dengan menggunakan required one. Boleh juga nggak pakai once. Ada yang masih ingat fungsinya buat apa? Include one? Koneksi.php. Oke, ini boleh diapit tanda ketik atau tanda kutip. Oke, kalau sudah langsung kita cek buat variabel. Kemudian kita cek di login kita ngasih nama apa? Nama yang kita simpan ke dalam tipenya. Contoh di sini kita gunakan name-nya adalah password, sama satu lagi adalah name-nya username. Kita tinggal buat di sini $user, boleh samakan kalau mau disamain kayak gini, $username sama dengan $_post. Tulisannya harus besar. $_post, POS harus besar semua. Ini berlaku kalau form yang kita buat metodenya post. Kalau misalnya metode di sini pakai get, maka di sini kita jadikan juga wajib pakai get. Sama besar kecilnya. Seperti ini. Maaf, pakai underscore. Ini maksud saya. Tidak. Kita butuhnya yang post. Karena di sininya juga pakai post. Masukkan nama yang kita buat. Penulisan ini wajib sama persis dengan yang kita buat di sini. Bagian name, username. Kalau ini bebas, boleh beda. Boleh juga dibuat sama. Saya contohkan dibuat sama. Begitu juga untuk password. Ctrl D biar kepilih dua-duanya. Jadi ganti satu sekaligus dua-duanya keganti. Oke, kemudian kita lanjut dengan variabel berikutnya. Misalkan kita kasih nama $SQL. Kita berikan perintah select bintang from nama tabel yang kita buat. Kemarin kita buat tabelnya B Pilkasis. Itu nama database-nya, nama tabelnya user ya, kita buatnya user di bahasa Inggris. Berarti di sini kita sesuaikan juga select bintang from users. Where berdasarkan username sama dengan $user and password sama dengan, biar tidak terlalu jauh saya buat tanpa ini saja, password. Oke, ini variabelnya harus sama dengan yang kita buat di atas. Pakai username ya username, pakai password ya password. Jangan lupa tiknya. And kita lihat ada pilihan aktif nggak di user. Ada field dengan nama aktif tidak atau status tidak. Kita cek ulang dulu.
active. Ada ya? Active dengan jawaban yes or not. Ini kita tentukan juga. With active sama dengan y. Artinya yang bisa login hanya yang sesuai username dan passwordnya plus statusnya dia aktif. Username and password and active. Dan sama dengan sudah ya. And password and active sama dengan ini. Kutip. Oke. Sudah. Titik koma terakhirnya. Nah, ini boleh tanpa spasi. Kalau tanpa spasi kita. Baru kita eksekusi perintah ini. Misalnya kita beri nama variabel dengan nama variabel login untuk mengeksekusinya. Login sama dengan mysqli. Gak usah pakai kurungnya. mysqli query. Variabel yang ada di dalam file koneksi. Karena di dalam koneksi kita buat sebuah variabel dengan nama variabelnya koneksi. Ini dia. Kita panggil itu di dalam sini. $koneksi. Oh iya, kalian jangan nulis link .2 ya. Ini otomatis di ininya saya. Jadi biarkan saja. Kalian cukup nulis MySQL query kurung buka koneksi. Koma. Spasi boleh, enggak juga nggak apa-apa. $SQL, variabel SQL yang kita buat di atasnya. Jangan lupa akhiri dengan semikolon. Dan tulisan query .2 juga sama. Jangan ditulis manual. Kalau ketemu nanti dia akan ngejalanin ya. Kita buat variabel, misalnya nama variabelnya apa ya? Founded boleh lah. Ditemukan. Atau variabel yang lain. Nah, dengan kita buat MySQL 6 row, MySQL 6 rows. Ini fungsinya dia ngecek di dalam row, di dalam field, di dalam isian ada isinya nggak, ketemu nggak variabel tersebut. Ambil dari variabel yang kita buat di atas, login. Satu lagi, kita juga butuh patch array untuk ngambil satu-satu. Kalau MySQL 6 row itu ngecek dalam satu baris ada atau tidak gitu. Tapi kalau kita mau ambil satu persatu, misalkan kita kasih nama row, variabelnya bebas ya sebenarnya, variabel apa aja boleh. Sama kita berikan perintahnya MySQLi. Di sini kita cek dengan menggunakan patch array. Patch array. Bisa modelnya patch array, bisa juga modelnya patch sock. Saya contohkan kali ini dengan menggunakan patch array. Sama kita ambilnya dari login. Ini dia yang kita buat. Dua ini, tiga-tiganya ini belum kepake. Login sudah, login karena mau dipakai sama founded. Row mau dipakai, login juga dipakai juga oleh row. Founded sama row belum kita pakai. Yang pertama kita gunakan foundednya, $founded jika ditemukan lebih dari 0, artinya jika file ini ditemukan gitu ya. Apa yang mau kita lakukan kalau filenya ketemu, kalau username dan passwordnya sesuai dan ada isinya dan dia aktif. Pertama kita masukkan dulu ke dalam session. Session itu buat apa? Buat ngerekam kalau dia ada gitu. Misalkan kita beri nama session start. Terus kita rekam sessionnya. Untuk merekam session di PHP natif, kita tinggal buat $session, $_session, kurung siku, nama session yang kita mau buat. Soalnya ini kan ID, boleh kita kasih nama misalnya ID Pilkasis gitu. Atau biar nggak terlalu panjang juga boleh kita buat Pilkasis, panjang banget rasanya. Saya maunya 3 huruf, 4 huruf. Bolehlah ini aja. Pilkasis. PLK. Atau saya singkat PLKS. Ini aja ya, PLKS ya.
Pak, saya boleh beda nggak namanya? Boleh, tapi nanti harus disesuaikan. Biar enak, kalau kamu nggak setuju nama ini, silahkan kasih usulan. Kalau nggak setuju, saya anggap oke. Setuju ya? Saya anggap saja setuju. Dollar row kita buat di sininya. Ini kenapa dollar row? Karena kita ngambil di sini nama variabelnya adalah row. Nah ini baru wajib nih. Wajib sama dengan nama field yang kita buat di database phpMyAdmin. Ini namanya ID. Berarti di sini dalam kurung dollar ID. Kalau ini sama dengan mana Pak? Bebas. Ini artinya kamu bikin dari awal. Kenapa nggak ID juga Pak? Kalau ID kemungkinan nanti ketika kita buat web yang berbeda, namanya akan sama gitu. Karena setiap web biasanya selalu pakai session. Maka disarankan ini ada nama khusus. Kalau saya biasanya ngasih nama umum, ID itu nama umum, PLKS itu berarti variabel khusus untuk aplikasi yang saya pakai sekarang, Pilkasis. Kenapa nggak Pilkasis Pak? Tadi di kelas 11 saya pakai namanya Pilkasis, jadi saya sengaja ini saya ubah. PLKS misal, saya singkat. Kalau sudah, baru saya lanjut. Session untuk setelah ID saya butuh user. Ctrl D ya, biar langsung saya ganti satu ke ganti dua-duanya. Habis user, saya juga butuh untuk user nama. Saya cek dulu, saya pakai nama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk nama NIM-nya. Pakai bahasa Inggris ya. Berarti sekalian di sini juga saya pakai nama NIM. Jangan sekali-kali merekam password dalam sini, nggak boleh. Nanti bisa diintip orang passwordnya. Misalnya saya pakai nama job. Position ternyata bukan job. Saya ngasih namanya position. Saya position. Oke, position. Terus setelah position apalagi? Hak akses berarti level ya. Level. Terus ada foto. Terakhir adalah foto. Level. Di sini tidak ada level berarti langsung foto saja. Oke, saya rapiin dulu. Lebih enak melihatnya kalau biar rapi. Nggak wajib dilurusin. Ini saya lagi pengen ngerapiin kelihatan biar kelihatan rapi aja. Kadang-kadang juga tidak saya buatnya. Untuk level ini nggak jadi hak aksesnya. Tapi saya buat untuk foto saja. Saya hapus dahulu. Saya buat untuk foto. Untuk foto, kadang-kadang kan ada yang input foto, ada yang tidak. Saya ingin ketika input foto, maka fotonya ada. Kalau dia nggak input foto, saya kasih foto default. Foto bawaan. Misal, saya kasih nama, foto defaultnya itu 0 JPG. Maka nanti semua gambar, saya akan masukkan sebagai 0 JPG. Saya ambil contoh yang saya maksud. Lama. Saya cek dahulu di Pilkasis sebelumnya. Untuk foto saya letakkan di dalam folder khusus. Saya kasih nama di dalam di dalam gambar. Ini dia. Misalnya tadi kan admin yang login ya. Berarti si login tuh. Guru, kandidat, pengguna. Admin tuh saya masukin di sini pengguna. Ini dia fotonya. Kalau ketemu dia langsung tampilin kalau fotonya dia. Kalau nggak ada, dia belum punya foto, maka yang muncul foto ini. Foto 0 JPG. Nah ini dia. Tergantung maunya kita. Kalau ini mau dipakai, tinggal kita pakai. Saya cek yang lain. Kalau memang ada yang lebih bagus, kayaknya sama aja. Saya pakai gambar ini semua ternyata. Nah ini guru lebih pas. Oke, saya pakai ini aja ya, 0 JPG nya. Saya ambil saya pindahin di aplikasi kita, pesat 10B Pilkasis. Bikin folder baru di sini. Beri nama, misalnya saya kasih nama image, IMG saja. Image. Rencana saya nanti semua foto saya masukkan dalam sini. Nanti kan loginnya macam-macam ya. Ada admin, ada siswa,
Rencananya guru juga dipisah, berarti di sini ada juga guru. 3 segini aja dulu. Untuk admin sama guru, kalau nggak ketemu file ini yang saya masukkan. Pak, boleh nggak dibedain Pak berdasarkan jenis kelamin? Kalau misalnya nggak ketemu ya dia perempuan, maka di sini harus perempuan. Bisa, tapi syarat tambahan di sini harus ada gender. Itu sudah ada Pak. Kalau misalkan mau kayak gitu, nanti untuk loginnya dia harus ngecek dia laki-laki atau perempuan. Bukan hanya sekedar ketemu atau tidak. Berarti saya harus tambahin satu lagi. Saya harus cari gambar satu lagi yang kalau dia perempuan. Misalnya kita mau buat kayak gitu ya. Saya harus cari, saya belum punya gambar yang 0 perempuan. Boleh saya cari Mysterious Woman. Misalnya saya cari gambar dulu. Anonymous. Wah, malah nggak bagus. Bukan itu maksud saya. Anonymous. Oke, ini ya. Jadi nanti kita kalau dia nggak ketemu tapi jenis kelaminnya perempuan, kita ambil salah satu dari ini. Misalnya untuk siswa saya ambil, oke, saya belum siapin gambarnya, satu aja dulu ya, saya ambil yang ini misalnya. Nanti saya sesuaikan saja. Save images, nah ini saya masukkan ke folder saya. Ini belum saya masukkan 10B nya, 10B Pilkasis. Oke, biar gampang langsung saya masukkan saja, Ctrl D, buka sini aja. Oke, ya, Pilkasis. Oke, saya masukkan di image. Ini saya jadikan sebagai admin dulu, gurunya belakangan, JPG. Saya ganti namanya 0F, female maksudnya gitu ya. Selesai. Saya kembalikan posisinya. Oke, saya bahas yang admin dulu. Ini juga sama, saya ganti namanya jangan 0 tapi 0M. Di kanan, rename 0M, male maksudnya gitu ya. Oke. Nah, baru codingnya saya sesuaikan. Jika isi gambarnya kosong, nah gitu ya, kita buat $row foto sama dengan kosong. Ini artinya isinya kosong. Apa yang kita mau lakukan? Kalau dia kosong, kita cek dahulu apakah dia laki-laki atau perempuan. Berarti kita harus ngecek lagi nih, pakai if lagi nih. Ada if dalam if. Kalau gitu kita pakai dua yang atas saja deh. If row foto kosong seperti ini, and dan $row gender sama dengan F. Gitu kita buatnya. Baru kita ambil dari $session. Isinya biar nggak nulis ulang, saya copy paste. Saya ambil, saya beri nama misalnya foto ya. Foto row diambil dari, kita ambil filenya ya. Kita buat isinya. Isinya itu adalah 0m.jpg. Ini harus sesuai ya, akhirannya segala macam, jenis hurufnya, huruf besarnya, m-nya besar atau kecil harus sesuai. Apa saya nih 0m.jpg kecil semua.
JPG, bukan PNG, bukan JPEG. Maka saya sesuaikan. Selesai. Terus kita buat satu lagi. Kalau dia M, kalau dia F, female maksudnya. Else, if. Nah, ini kita ganti F. Jadi fotonya kosong dan dia F, gitu ya, female. Kita ambil yang sama dengan ini. Ganti jadi female. Satu lagi. Kalau nggak ketemu juga, baru kita isi. Tapi isinya ambil dari foto. Ambil dari foto berarti $raw foto. Ini belum kelihatan ya, karena nanti hasilnya belum kelihatan. Selesai untuk isi sessionnya. Ngambil sessionnya, isinya selesai. Nanti tinggal kita arahkan deh baru. Mau diarahkan kemana? Satu lagi berarti dia sudah log ya. Dia sudah login misalnya. Kita buat satu lagi. Ini boleh letakkan di paling bawah sini, boleh juga di atas. Saya contohin paling atas saja. Satu lagi berarti dia sudah login. Maaf. $_ session. Misalnya saya kasih nama login PLKS. Ini saya mau kasih nilai dalam bentuk boolean. Jadi saya buat true. Ya, ini aja ya. True, kurung buka, kurung tutup. Dia cuma buat ngecek saja. Jadi kalau dia sudah login, ini yang muncul. Ini dimunculkan, terus langsung diarahkan ke kita contohin, langsung diarahkan ya. Diarahkan itu maksudnya langsung dipindahkan. Misalnya dengan perintah header location index.php. M sama dengan kemarin waktu kita bikin indeks, apa ya variabelnya? Saya cek ulang, jangan sampai salah. Variabel M ya, variabelnya M. Berarti di sini saya bisa pakai dengan nama M juga. Wajib sama M sama dengan awal misalnya. Apakah pertama kali masuk namanya awal? Iya, itu berarti di sini saya buat M sama dengan awal. Jangan lupa location sama ujung, sampai ujung diapit tanda. Kalau nggak ketemu misalnya filenya nggak ketemu, gimana nih? Nah, kita balikin. Ini ada else kalau nggak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, kita kasih pesan dulu ya, baru nanti kita buat dia balik ke login. Pesannya apa? Gitu. Misalkan kita balikin ke login, include, berarti kita masukin file ini login.php. Berarti dia disuruh login lagi. Tapi jangan lupa berikan perintah alert, ada yang salah misalnya. Kita buat echo script language JavaScript. Oke.
Yang ini isinya kita berikan cuma pemberitahuan doang ya, alert. Misalnya isi alertnya itu ada yang salah, nah gini aja udah cukup. Ini boleh ada yang gabung kah? Oke, Nabi Haji Kria Ramadan. Untung saya belum masukkan ya. Oke, baru di bawahnya kita buat penutupnya. Penutup dari skrip. Seperti ini. Ada yang hapus. Oke. Seperti ini ya, selesai. Oke. Penutup ini boleh tidak dikerjakan. Seperti ini dulu untuk login ceknya. Kita cek hasilnya. Kita refresh. Kalau login sudah sesuai, maka dia akan masuk kembali. Artinya username dan password sudah sesuai. Username, password. Coba kalau passwordnya nggak sesuai. Ini udah login ya, udah bisa login. Nanti kita akan lakukan pengecekan dia udah login atau belum. Kalau tidak sesuai, dia nggak akan langsung masuk. Misalnya saya buat asal, klik login. Ada yang salah ini ya. Kenapa tulisannya ada yang salah doang? Karena kita bikinnya begitu doang nih. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut atau saya tunggu kalian ngetik dulu? Bentar Pak, Tunggu dulu Pak. Bentar Pak, lagi ngetik dulu. Siap. Makasih sudah ngasih tahu. Sambil nunggu saya laporan presensi dulu ya. Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Tolong kabari kalau sudah selesai ya, biar saya nunggunya tahu kalau sudah selesai. Atau kalau kurang besar dibilang juga. Do you like donuts? bentar. Yes, I do. Yes, I do. Do you like Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? No, I don't. Yucky. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like popcorn pizza? No, I don't. Yucky. Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Yes, I do. Do you like banana soup? No, I don't. Yuck. There was a farmer had a daughter. Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O. 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 And Bingo was his name.
Bapak, Iya. tadi lihat ID passwordnya itu di mana ya, Pak? Maaf, ID apa? Username sama Oh, password. username. Ini ya. Oke, sorry, ini namanya juga jangan-jangan salah nih, user. Saya cek ulang dulu ya ini. Maaf, jangan-jangan saya juga salah. Sebentar, sebelum saya jawab kamu, username, password, name tuh kan, saya juga salah. Maaf, ini dibetulin nih. Dan saran saya disamain sama di sini. Kalau username ya username aja. Username. Ada. Username, password, position sudah benar, gender. Gender, oke, foto aplikasi semua. Oke. Sekalian satu lagi deh, gendernya juga direkam. Biar nggak salah ngerekam. Sorry Dani, bentar ya. Gara-gara pertanyaan kamu saya jadi tahu saya salahnya di mana. Terima kasih. Gender. Udah. Oke. Aduh. Ya, untuk mengetahui apanya, sorry, ulangi dong, boleh nggak? Username sama passwordnya. Itu Username. yang di PHP MyAdmin kan ya? Iya, dicek PHP MyAdmin. Sementara kita buatnya kelihatan. Username, password gitu. Dibuat sama. Maksudnya kebaca gitu. Tapi nanti habis ini kita akan ubah kalau menggunakan enkripsi. Tergantung jenis enkripsi yang kita gunakan apa. Ini belakangan aja ya, gantinya belakangan. Lihatnya cukup di PHP MyAdmin di database. Contoh kalau saya di dalam folder, di dalam database pesat 10B Pilkasis dengan nama tabel user. Begitu Dendi? Jelas? Jelas, Pak. Tapi kok saya nggak bisa masuk ya, Pak? Tetap nggak bisa masuk punya kamu ya. Boleh di sharing? Bentar, saya stop dulu share-nya saya. Aman Gibran. Silakan. Dendi. Oke. Lihat ya punya Dendi. Oke. Undefined index password. Oke, coba cek di login cek baris 5. Login cek baris 5. Find something orange. Oke, login cek baris 5. Password $password. Cek di login.php. Jangan-jangan namanya beda atau belum pakai nama. Username udah benar, passwordnya belum pakai nama. Username sudah benar, passwordnya ada, belum pakai nama kan? Tipe password name-nya belum ada. Itu dia sebangsa. Di password baris 38. Ya, bikin dulu name, itu biarin tambahin. Ya, oke, name sama dengan dulu. Oke. Ya, password. Karena kalau form wajib ada passwordnya biar dia bisa dibandingkan. Coba, sudah selesai, dites dulu hasilnya. Kamu harusnya share screen aja. Kan jadi lama nih, kasihan yang lain liatin. Gak apa-apa, dilihatin lagi ya biar kita lihat hasilnya. Atau kamu lihat langsung gak apa-apa. Kalau udah berhasil udah. Ulangi, Dendi. Berhasil ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan, jika memang masih muncul masalah ditanyakan. Kalau tidak ada masalah, izin saya tampilkan kembali. Pak. Ya. Kok saya fatal error ya, Pak? Nah, lu siapa nih? Claudio.
Kenji Pak. Oke, Kenji. Share screen, Kenji. Saya harus stop screen dulu ya. Belum masuknya saya bentar. You are presenting. Bentar, stop screen. Nah, stop presenting. Silakan. Begitu juga ketika nanya ya, ketika pertanyaan upayakan yang ditanya sama kamu paham maksudnya. Kayak tadi kan Dendi, saya bisa paham karena saya baca pesan errornya. Oke, sip. Langsung, saya baca dulu ya pesan errornya. Oke, fatal error. Katanya salahnya di baris login check baris 2. Ada apakah di login check baris 2? Silakan buka codingnya. Oke, sip. Baris 2, include once. Salah nulisnya. Include underscore once. Include spasi once, nggak ada perintah itu. Nah, coba jalankan. Simpan dan jalankan. Oke, ada yang salah. Sudah benar. Ini masih ada yang salah tuh. Variabel user nggak ada. Baris ke-6. Ini tadi kayaknya saya ubah, kamu nggak ikutan diubah. Harusnya username, jangan user. Baris ke-6 tadi katanya. Username, $user nggak ada tuh. Nah, $user diganti username. Cek hasilnya kalau sudah. Di refresh dulu, itu masih user. Variabel user nggak ada. Oke. Beres kan? Udah Pak. Iya. Terima kasih Kenji. Pak. Paham ya Kenji ya? Upayakan ketika muncul masalah kita paham masalahnya apa. Kadang-kadang kesulitan mencari solusi itu karena kita nggak paham masalahnya apa. Gitu. Silakan. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Saya minta izin, saya lanjut. Pak, saya error di 4 sama 5, Pak. Oke. Baris 4 sama 5. Saya nggak paham ininya, Reza. Baris 5 itu isinya apa? Boleh share Bentar, screen? saya Pak. Siap. Kelihatan nggak, Pak? Belum, dikit lagi kayaknya. Belum muncul ya Reza ya? Belum muncul, Pak. Belum bisa ya? Udah, Bang, Pak. Oke, sedang proses. Baris 4-nya dulu dibenerin. Login cek PHP. Kita lihat baris 4-nya apa. Username, post username. Ini sih mirip Kenji ya? Apa siapa yang tadi usernya masih salah, yang belum ada namanya? Dendi kayaknya. Coba dibuka di login.php-nya. Ini, Pak. Belum ada NIM-nya. Oke, NIM-nya sudah. Yang atas username? Oh, sudah juga ya. Tipe tag NIM username. Oke, kalau gitu saya baca pelan-pelan. Masuk login cek. Oke. NIM-nya username. Balikin ke login ceknya. Saya baca ulang. $post username. Coba error yang tadi dilihatin lagi, terus di refresh. Refresh ulang. Ini, Pak. Undefined index username in baris keempat. Dicek ulang dong codingnya. Yang ini bukan, Pak. Iya betul. Kayaknya bener semua deh ya. Kenapa masih error ya? Post username ada kan $post. Nyimpennya bener ya filenya ya. Antara yang dipanggil sama yang ini jangan sampai salah tempat. Foldernya udah bener semua ya letaknya ya. Benar. Username, password, koneksi, admin web, login cek.
apa ya? Saya belum lihat nih errornya nih. Username baris 4. Coba kamu letakkan di baris 3, kamu tulis sesuatu, ada yang salahin aja. Dia pindah nggak errornya ke situ? Biar saya pastikan saja. Soalnya sepertinya benar nih. Pindahin ke baris 3. Kamu baris 4. Kamu oke, bentar lihat. Oke, oh iya berarti benar tuh baris 4-nya salah. Oke, hapusin lagi. Hapus lagi. Oke. Username. Ulangin lagi, lihat yang tadi. Ini dolar bukan? Dolar username bukan? Yang depannya. Iya, dolar. Udah bener ya nulisnya ya, dolar username ya. Iya, kalau sudah benar, itu juga satunya username. Oke, biar kelihatan dikit. Sip, terima kasih digedein. Lihat lagi pesan errornya, saya baca ulang. Saya belum ketemu, sambil baca-baca dulu ya. Di press. Undefined index username. Ini jelas sih sebenarnya. Undefined index itu artinya indeks diulang dong, tulis dulu username-nya, diisi ulang. Coba. Nah, diisi. Bukan gitu maksudnya. Oke, biar username. Oke. Username. Oke. Nah, nggak apa-apa. Dia di refresh yang tadi. Oke, nggak apa-apa dia masuk. Oke, refresh. Login check undefined index username in login check baris 4. Kalau diisi, coba kamu isi langsung. Username-nya siapa, password-nya siapa, terus klik login. Tapi berhasil. Berhasil tapi muncul itu. Ntar kalau sempat saya remote aja ya, saya belum paham. Atau dicek ulang dulu sekali lagi. Kalau nggak ketemu juga nanti saya remote biar saya paham kenapanya. Teori saya udah bener semua, tapi kenapa muncul pesan itu yang saya belum paham. Username, and password. Maaf Reza, saya belum ketemu, tapi kalau dijalanin tetap jalan punya kamu. Biarin aja berarti Pak. Iya, sementara pesannya dicuekin dulu aja ya. Ya, Nanti kita cari tahu. makasih Pak. Ya, nanti kalau misalkan sempat di remote boleh biar saya ikutan lihat. Walaupun belum tentu ketemu juga. Oke, yang lain sudah? Boleh lanjut? Oke, saya anggap beres, saya lanjut. Selanjutnya, oh iya saya present dulu ya. Oke. Setelah selesai pengerjaan login check dan sudah dicek terus bisa dijalankan, kita buat dulu file sessionnya. Dengan harapan file session ini buat ngecek dia ada isinya apa enggak, dia ngambil dari mana, baru semuanya dijalanin. Dan nanti setiap file session itu selalu dipanggil oleh yang lainnya. Saya bikin file baru namanya session.php, letakkan di dalam folder yang sama dengan yang kita kerjakan sekarang. Misalnya, kasih nama session.php. Kita biar nggak ngetik dari awal. Untuk session.php ini sama ya, buka dulu PHP-nya. Kemudian kita lakukan pengecekan if empty $session ID PLKS kalau nggak salah ingat betul ya kan namanya, ulang dulu, ID PLKS. Oke. Kita gunakan ini saja, ID PLKS. Ceknya dua deh, ID sama user misalnya. Kita buatin n sama empty, artinya tidak kosong gitu ya. $_session
username PLKS. Oke. Kurung Purawal buka, enter. Biar kita tidak ngerjain dari awal, di copy paste saja dari include once ini. Dari include one ini kita copy sampai dengan kayaknya kebanyakan semua ya, hampir semua kita copy. Biarin deh, kita coba dulu aja. Jadi nanti kita ada yang kita buang, kita sesuaikan maksudnya. Paste. Biar nggak berantakan kayak gini, saya langsung Ctrl S. Biar if-nya nggak, oh ternyata sama aja. Ini jangan, kalau saya langsung di tab saja, di blok, di tab. Oke, saya benerin dulu dari sini. Yang pertama, saya save dulu cookie-nya. Username-nya ini saya cek ulang apakah ada isinya, tapi nggak mau ngambil dari post karena dia nggak ngepost lagi. Berarti saya ambilnya dari mana gitu kan? Biarkan saja ya gini ya. Username-nya bukan post lagi saya ngambilnya. Karena kalau dari post berarti dia harus ngetik lagi kan? Nah, kan sementara kita ngambilnya bukan dari post. Ngambilnya dari mana? Dari cookie. Cookie itu apa? Sesuatu yang disimpan di session tadi. Maka kita masukkan $_cookie. Nah ini kita ambil dari, misalnya kita kasih nama aja cookie login. Di sini dulu ya, kita buat dahulu. Oke, dari sini kita buat cookie login, misalnya kita kasih nama kecil, nggak apa-apa deh, cookie login. Oke, username sudah. Ya sudah, kita nggak pakai. Yang ini sama, kita buat sama, lakukan pengecekan. Kalau ketemu apa yang dilakukan, nah ini semua masih sama.
January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Now we try January. Sudahkah? Oke, terima kasih. Kita lihat untuk penerapannya. Buka file index. Kita terapkan di bawah session start sini. Kita tambahkan untuk melakukan pengecekan sebelum kita buat variabel modul. Dia udah login atau belum? Ngeceknya bagaimana? Masukkan include once, include underscore once gitu ya. Misalnya kita panggil nama filenya sesuai dengan yang kita buat, session.php. Udah. Kalau sudah, maka ketika kita refresh di sini, misalnya ini saya hapus saja di bagian admin web, biar langsung jalan ke index. Dia akan menyesuaikan dengan kondisinya, error atau tidak. Kebetulan kalau saya masih salah di baris kedua. Apa yang salah ya di baris kedua? Saya lihat dulu di baris keduanya saya. File session. Baris 1, baris 2. If empty $session id plks. Ini harusnya saya nggak perlu bikin lagi ya. id kasis id plks. Oke, n. Kok n-nya pakai s sih, pakai d. Sejak kapan n pakai s? Typo, maaf. Oke, mestinya sudah. Refresh. Sudah ya? Kenapa saya langsung login? Karena sebelumnya saya sudah login. Dia masih kesimpan gitu. Masih tersimpan. Nanti di file ini kita buat ada tempat untuk logout. Begitu. Silahkan kalian coba cek hasilnya. Kalau sudah, biar saya lanjutkan. Sudah? Mohon maaf, tadi bisa cek codingannya dulu tadi, yang tadi. Baik. Yang indeks ya. Yang indeks nambah ini aja, satu baris. Include. Pokoknya nanti kalau dicoba di ngejalaninnya, cukup sampai dengan admin web. Ngeceknya, maaf saya kasih lihat. Nah ini dia, sampai admin web saja. Kalau udah muncul udah, kalau disuruh login dulu, berhasil nggak gitu aja. Saya harus bikin Saya harus bikin logout dulu untuk membuktikan. Maka saya nunggu yang ini dulu biar beres. Sudah Pak. semuanya? Pak, saya boleh ngeliat yang session PHP nggak Pak? Sessionnya ya, boleh dong. Silakan. Silahkan dicek, mungkin ada yang perlu dibenerin. Kalau masih belum jalan, seandainya masih kesulitan, boleh di share screen biar kita lihat sama-sama.
Sudah Rizky? Ada yang perlu kita sesuaikan? Rizky sudahkah? Boleh lanjut? Lanjut ya Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau gitu, kita lihat kalau memang kondisinya sudah seperti ini, dikit lagi kita sudah ya. Kalau memang ini sudah berhasil, berarti kita tinggal edit biar ini menampilkan sesuai dengan maunya kita. Jangan tulisannya si Alexander Peace lagi yang muncul gitu. Jangan di sini tulisannya admin LTE lagi gitu. Nanti kita sesuaikan ini semua, termasuk yang di samping-samping sini, semua kita sesuaikan. Di bagian mana, di file mana kita menyesuaikannya? Kemarin sudah kita setting adanya di file atas. Silakan buka file atas. Kita akan cek satu persatu. Sebenarnya saya butuh logout-nya ya, tapi belakangan saja. Kita sesuaikan dulu aja. Sudah dibuka file atasnya? Sudah, Pak. Oke, izin saya lanjutkan ke bagian bawahnya. Yang pertama, saya ingin gambarnya dulu sesuai. Kita lihat di baris sekitar halaman 58, kita cek dulu. Yang ini kita biarkan dahulu ya, nanti kita sesuaikan. Jadi sementara saya nggak mau bahas bagian ini dulu. Jadi saya nggak bahas dulu. Saya cuma mau bahas bagian ini dulu nih. Mulai dari judul aplikasi, logo aplikasi, termasuk gambar ini. Baru yang lain nanti saya sesuaikan. Ini kita hapus dulu semua, kita ganti nanti ada logoutnya. Gitu dulu. Berarti saya nyari admin LTE. Kalau misalnya nggak mau cek satu-satu kayak gini, boleh dengan search, Ctrl F. Cari tulisan admin LTE. Nah, ini dia. Di saya ada di baris 151. Tapi biar enak yang ini saya hapus-hapusin dulu nih, saya belum butuh. Misalnya saya mau pilih mulai dari layout sampai ke bawahnya, saya hapus. Jadi yang saya tinggalin dashboard sama widget. Ini bisa saya hapus mulai dari, ini apa nih namanya? Saya intip dulu ya. New report. Oh, ini yang di samping belum. Berarti bagian bawahnya. Ini biar nggak kebanyakan, saya hapus ya barisnya ya. Nanti deh kalian boleh buka di baris. Ini dashboardnya juga kebanyakan. Kita tinggalin dashboardnya saja. Belakangan deh, biar saya bisa nyebutin halaman barisnya. Kalian lihat dong di baris ke 223, adakah? Kita ngapusnya satu persatu biar barengan. Pada tulisan layout option, ini dia layout option. Saya mau buang layout option sampai dengan paling bawah. Banyak banget ya, sampai dengan information. Tepatnya ada di baris 223 sampai dengan saya cari ke bawahnya. Ini boleh saya tekan, klik biar dia mampat gitu. Saya ke atasin aja. Nggak dikeatasin juga boleh ya, kalian langsung hapus. Cuma banyak banget baris keberapanya. Saya lebih senang diginiin biar kelihatan yang dihapus itu judulnya apa saja. Lumayan panjang, lumayan jauh. Akhirnya nggak saya tutup semua. Terus sampai dengan information kalau tidak salah.
multi level, oke. Oke, sudah ketemu. Ini dia information. Berarti saya hapus sampai dengan 816. Karena tadi saya klik belum saya ubah, letaknya masih dia 223 tadi. Saya tekan tombol shift, saya tekan baris ke 8. Saya jaga-jaga aja deh ke 815 dulu. Ini yang saya hapus. Klik. Ini saya tekan backspace. Kalau saya kasih lihat kalian, saya kasih lihat baris awalnya. Saya lupa tadi, seingat saya 223. Lewat. Ya betul ya, 223. Saya tinggal tekan tombol backspace, maka dia hilang. Ini dia. Saya kasih lihat hasilnya. Saya refresh. Tujuannya saya cuma mau ngapus saja. Ini dia. Jadi tinggal 2. Biar enggak terlalu banyak. Jadi nanti nambahinnya enak. Saya ulangi, hapus dari halaman 223 sampai dengan paling bawah, sisakan tuh 2, 3, 4. Sisakan 4 perintah. Aside, div, nav, ul. Kalau sama baris komentarnya berarti sisakan 6 baris. Pokoknya dari 223 sampai paling bawah. Taikin ke atas 6 baris, begitu deh. Tadi seingat saya 815-an barisnya. Udah? Boleh lanjut? Silakan Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut dahulu. Saya harus back ya. Biar enggak. Oke. Oke, di sini saya nggak mau dashboardnya ada pilihan 1, 2, 3. Saya mau dashboardnya sekali perintah saja. Berarti 1, 2, 3 saya hapus. Ada di atas widget. Nah ini dia. Mulai dari UL sini sampai dengan UL buka yang bagian dashboard 1, 2, 3 ini saya hapus. Ngomongin baris 193 sampai baris 212 saya hapus. Ini baris kosongnya boleh sekalian dihapus biar naik ke atas. Kalau saya kasih lihat hasil, dia sudah benar. Tapi masih ada tanda panah di samping sini. Ini yang harus saya buang. Ada yang mau ditanyakan biar saya lanjutkan setelah ini? Mohon maaf kan tadi dari mana Pak? Dari baris 193, dari UL buka sampai UL tutup. Tepatnya baris 193 sampai baris 212. Sudah, Patricia? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, saya langsung kontrol K saja dari sini ya. Backspace ya boleh. Oke, kalau sudah, nanti jadinya kayak gini. Masih kurang, tanda sampingnya harus dibuang dan langsung bisa diklik maunya. Berarti kalau maunya seperti itu, yang pertama untuk dashboard jangan ditambahkan. Dia di sini kan ada sebagai nav item. Terus di sininya tidak ada kelas-kelasnya. Ada i-class di sini ya, i-class, ahref, navlink, oke. Atasnya nav item, ininya navlink. Tanda baris apa nih? Tanda crashnya tolong diganti dengan tanda titik. Artinya dia maunya di link aktif, gampangnya begitu. File index saat itu. Kemudian di bawahnya kan ada tulisan nav icon. Pas F attachmeter out, itu biarkan. Kita cek dahulu hasilnya. Refresh. Sudah, kita klik. Sudah, diam di tempat. Cuma tanda panahnya saja yang kita buang sekarang.
Untuk tanda panahnya, split menu. Nah ini dia tanda panahnya itu yang ini, yang paling bawah sini. Ini boleh kita buang. Ini kalau mau diganti nggak dashboard? Ganti ya beranda misalnya. Misalnya gitu. Ini juga sama. Tanda ini saya buang saja biar nggak kebanyakan baris komentarnya. Saya kasih cek hasilnya. Hilang. Sudah. Judulnya beranda. Klik. Berhasil. Kalau boleh saya lanjut. Saya mau tambahin dengan log out-nya atau sign out-nya.